Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 3. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Nyanati Loka Mahathera, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Thanissaro. Sutta Paticca Samuppada Vibhanga, analisis dari kemunculan bersama yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada Vibhanga Sutta, Analysis of Dependent Co-arising. Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Thanissaro, penerjemah Laura Perdana. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen. Judul asli Paticca Samuppada, Dependent Origination. Penulis Nyanati Loka Mahathera. Penerjemah Jimmy Halim, Leonard Halim. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Artikel kemunculan dependen yang transendental, terjemahan dan eksposisi dari Sutta Upanisa. Judul asli Transcendental Dependent Arising, A Translation and Exposition of the Upanisa Sutta. Penulis Bhikkhu Bodhi. Penerjemah Anne Martani, Hansen Wijaya, Laura Perdana, Laurentius Widianto. Editor Andrea Kurniawan, Siddhartha Suryameta. Sampul dan tata letak Jimmy Halim, Leonard Halim. Tim dana Laura Perdana. Diterbitkan oleh Wijaya Kumara. Hak cipta terjemahan dalam bahasa Indonesia, copyright 2011 Wijaya Kumara, cetakan pertama November 2011. Pada video part 3 ini, saya akan melanjutkan membaca topik yang nomor 2, yaitu Paticca Samuppada, kemunculan yang dependen, dengan melanjutkan penjelasan dalil kedua dari Paticca Samuppada. Baiklah, kita mulai. 2. Bersama ini, kita sampai ke dalil kedua, Sankhara Paccaya Vinyanang. Melalui bentukan-bentukan kama, kesadaran dikondisikan. Dengan kata lain, melalui kama atau aktivitas berkehendak, pada kelahiran yang lalu, kesadaran kehidupan saat ini dikondisikan. Di sini yang mengikuti selanjutnya harus dinyatakan 5 mata rantai: kesadaran, fenomena mental dan fisik, 6 landasan kehidupan mental, impresi dan perasaan, atau winyana, nama rupa, salayatana, phasa, wedana. Di sini mengacu hanya kepada resultan kama atau vipaka, fenomena netral. Dengan demikian mewakili sisi pasif dari kehidupan. Akan tetapi, kelima mata rantai, ketidaktahuan, bentukan-bentukan kama, nafsu keinginan, kemelekatan, dan proses kehidupan secara kama atau awija, sangkara, tanha, upadana, kama bhawa merupakan kama. Dengan demikian mewakili sisi aktif dari kehidupan. Catatan nomor 9. Maka dari itu, kelima mata rantai pasif seperti kesadaran dan lain-lain dianggap sebagai 5 akibat atau wipaka, dan kelima mata rantai aktif seperti awija dan lain-lain sebagai 5 sebab. Dengan demikian, keinginan untuk terus hidup atau kehendak dalam kurung cetana yang terwujud dalam 5 sebab kama ini merupakan bibit dari semua kehidupan yang telah muncul dan yang darinya bibit tersebut akan muncul lagi di masa depan. Oleh karena itu, dalil kedua kita menunjukkan bahwa
kesadaran kehidupan kita yang sekarang merupakan akibat dari bentukan-bentukan kama kita di kehidupan yang lalu. Dan bahwa tanpa bentukan-bentukan kama sebelum kelahiran ini sebagai sebab yang dibutuhkan, tidak akan pernah kesadaran kehidupan muncul di dalam rahim ibu kita. Maka dari itu, bentukan kama bagi kesadaran kelahiran kembali dari makhluk embrionik pada saat pembuahannya di dalam rahim ibu adalah sebuah kondisi melalui kama atau sebab. Dan demikian pula, bentukan-bentukan kama adalah kondisi untuk semua elemen yang netral secara moral dari kesadaran. Maka dari itu, kelima kesadaran indera dengan objek yang diinginkan dan disenangi adalah juga merupakan akibat atau wipaka dari bentukan-bentukan kama bajik sebelum kelahiran. Dan kelima kesadaran indera dengan objek yang tidak diinginkan dan tidak disenangi adalah akibat dari bentukan-bentukan kama tidak bajik. Catatan nomor 10. Saya akan lanjut ke nomor 3. Sekarang kita sampai pada dalil ketiga, yaitu winyana pancaya nama rupang. Melalui kesadaran, fenomena mental dan fisik dikondisikan. Arti dari dalil ini dapat disimpulkan dari Mahanidana Sutta Digha Nikaya 15, di mana dikatakan, jika kesadaran atau winyana tidak muncul dalam rahim ibu, akankah fenomena mental dan fisik atau nama rupa muncul? Catatan nomor 11. Fenomena mental atau nama di sini mengacu kepada 7 fenomena mental universal yang terikat tak terpisahkan dengan semua kesadaran resultan kama. Bahkan dengan 5 jenis kesadaran indera. Ketujuh fenomena mental universal yang tidak terpisahkan ini adalah perasaan, pencerapan, impresi, kehendak, vitalitas, perhatian, konsentrasi. Di dalam kesadaran pikiran resultan kama, ketujuh fenomena mental ini bertambah 3 atau 4 fenomena yang lebih jauh. Fenomena fisik atau rupa mengacu kepada tubuh ini dan berbagai organnya, indera-indera beserta fungsi-fungsinya. Catatan nomor 12. Nah, bagaimana fenomena mental atau nama dikondisikan melalui kesadaran? Dan bagaimana fenomena fisik atau rupa? Keadaan kesadaran apapun, sebagaimana telah dijelaskan, adalah kondisi untuk fenomena mental, seperti perasaan dan lain-lain, melalui kelahiran bersama atau kemunculan serentak, sahajata pancaya. Kesadaran tidak dapat muncul dan hadir tanpa perasaan. Begitu pula perasaan tanpa kesadaran. Dan juga seluruh fenomena mental lainnya yang termasuk ke dalam keadaan kesadaran yang sama adalah tidak terpisahkan, terikat dengannya menjadi satu kesatuan, dan tidak memiliki eksistensi yang independen. Apabila diibaratkan seperti kilat, fenomena mental ini hanyalah aspek-aspek yang berbeda dari satuan-satuan kesadaran tersebut yang setiap saat muncul dan kemudian dengan segera menghilang untuk selamanya. Namun, bagaimana mungkin kesadaran atau winyana menjadi sebuah kondisi untuk berbagai fenomena fisik atau rupa? Dalam alam eksistensi, di mana baik materi maupun pikiran berada, misalnya di alam manusia,
Pada saat pembuahan kesadaran adalah kondisi yang mutlak diperlukan untuk munculnya fenomena fisik organik. Itu merupakan kondisi melalui kelahiran bersama. Apabila tidak ada kesadaran, tidak ada pembuahan yang terjadi, dan tidak ada fenomena materi organik yang muncul. Akan tetapi, sepanjang kontinuitas kehidupan, kesadaran atau winyana adalah kondisi untuk fenomena fisik rupa yang telah muncul dengan cara setelah kelahiran atau kemunculan selanjutnya paccaya jata pancaya, dan juga dengan cara makanan bergizi ahara, karena kesadaran membentuk suatu penopang dan pendukung untuk pemeliharaan tubuh. Sama seperti perasaan lapar adalah kondisi untuk memberi makan dan memelihara tubuh yang sudah muncul ini. Begitu pula kesadaran adalah kondisi dan pendukung untuk tubuh yang sudah muncul ini dengan setelah kelahiran atau kemunculan selanjutnya. Apabila kesadaran tidak muncul lagi, organ fisik secara bertahap akan menghentikan fungsi mereka, kehilangan indera mereka, dan tubuh akan mati. Dengan cara ini, kita harus memahami dalil winyana pancaya nama rupang. Melalui kesadaran, fenomena mental dan fisik dikondisikan. Nah, kita sampai pada dalil keempat. Nama rupa pancaya salaya tanang. Melalui fenomena mental dan fisik, 6 landasan kehidupan mental dikondisikan. Kelima landasan pertama adalah 5 organ indera fisik: mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Landasan keenam, landasan pikiran atau manayatana, adalah istilah kolektif untuk banyak kelas kesadaran yang berbeda, yaitu untuk 5 jenis kesadaran indera dan berbagai macam kesadaran pikiran. Maka dari itu, 5 landasan adalah fenomena fisik, yakni mata, telinga, dan lain-lain, dan landasan keenam identik dengan kesadaran. Sekarang, dalam cara apa fenomena mental dan fisik merupakan kondisi untuk 5 landasan fisik atau organ indera, dan bagaimana untuk landasan keenam atau kesadaran? Di sini, kita benar-benar mendapatkan 4 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana fenomena mental atau nama merupakan kondisi untuk 5 landasan fisik ayatana atau organ indera? 7 fenomena mental yang tidak terpisahkan terkait dengan kesadaran indera seperti perasaan, pencerapan, dan lain-lain adalah kondisi untuk 5 landasan fisik atau organ indera dengan cara setelah kelahiran dan cara lainnya. Aktivitas mental semasa hidup adalah pendukung yang diperlukan untuk 5 landasan fisik atau organ indera yang telah dihasilkan saat kelahiran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana fenomena mental merupakan kondisi untuk landasan pikiran, manayatana, atau kesadaran? Fenomena mental seperti perasaan, pencerapan, kehendak, dan lain-lain setiap saat adalah kondisi untuk landasan pikiran atau kesadaran dengan cara kemunculan serentak atau kelahiran bersama sahajata pancaya. Anda akan ingat bahwa saya berulang kali mengatakan bahwa kesadaran
tidak dapat muncul tanpa kemunculan bersama dari perasaan dan fenomena lainnya. Dikarenakan kesadaran dan semua pendamping mentalnya adalah tak terpisahkan, terikat bersama, dan saling dependen satu sama lain. Jadi saya telah menunjukkan bagaimana fenomena mental adalah kondisi untuk kelima landasan fisik atau organ indera, serta landasan pikiran atau kesadaran manayatama. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan ketiga. Bagaimana fenomena fisik rupa merupakan kondisi untuk lima landasan fisik ayatana atau organ indera? Keempat elemen fisik utama, yaitu padat, cair, panas, dan gerak, adalah kondisi untuk kelima landasan fisik atau organ indera pada saat pertama kali mereka menjadi ada melalui kemunculan serentak sahajata paccaya. Namun, selama hidup, keempat elemen fisik ini adalah kondisi untuk lima landasan atau organ indera melalui fondasi atau nisaya, di mana organ indera sepenuhnya dependen. Lebih lanjut, fenomena fisik, vitalitas, rupa jiwit indriya adalah kondisi untuk lima landasan atau organ indera melalui kehadiran, ati paccaya, dan lain-lain. Dengan kata lain, lima landasan atau organ indera bergantung kepada kehadiran kehidupan fisik, yang tanpanya kelima organ indera tidak bisa ada. Fenomena fisik nutrisi atau ahara adalah kondisi untuk lima landasan fisik melalui kehadiran, karena lima organ indera hanya dapat ada selama mereka memperoleh nutrisi yang dibutuhkan. Dengan demikian, saya telah menunjukkan bagaimana fenomena fisik atau rupa adalah suatu kondisi untuk lima landasan fisik atau ayatana. Masih tertinggal pertanyaan keempat. Bagaimana fenomena fisik rupa merupakan kondisi untuk landasan pikiran manayatana atau kesadaran? Kelima fenomena fisik seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain adalah kondisi untuk kelima jenis kesadaran indera, yaitu untuk melihat, mendengar, dan lain-lain, dengan cara fondasi atau nisaya dan melalui sebelum kelahiran, kehadiran, dan lain-lain. Kelima jenis kesadaran indera ini semasa hidup tidak dapat muncul tanpa kemunculan sebelumnya atau purejata dari lima organ indera fisik sebagai fondasinya, nisaya. Oleh karenanya, tanpa kemunculan sebelumnya dan kehadiran dari mata, tidak ada penglihatan. Tanpa kemunculan sebelumnya dan kehadiran dari telinga, tidak ada pendengaran, dan lain-lain. Sehingga, jika kelima organ indera ini hancur, kesadaran indera yang bersangkutan tidak dapat muncul lagi. Dengan cara yang serupa, organ fisik dari pikiran merupakan kondisi untuk berbagai tahap kesadaran pikiran. Catatan nomor 13. Dalam kitab-kitab suci, tidak ada organ fisik istimewa yang disebutkan namanya sebagai fondasi dari kesadaran pikiran, bukan otak ataupun jantung. Meskipun jantung diajarkan sebagai organ yang dimaksud oleh semua kitab komentar, serta oleh tradisi Buddhis secara umum. Saya rasa teman saya, Sui Zan Aung dari Myanmar, yang pertama kali membuat fakta ini diketahui melalui karyanya, Compendium of Philosophy, catatan nomor 14.
Bagi Buddhis adalah sangat kecil pengaruhnya. Perkara apakah jantung atau otak atau organ lain yang merupakan landasan fisik dari pikiran. Jadi kita telah melihat bagaimana fenomena fisik atau rupa adalah kondisi untuk landasan pikiran atau manayatana atau kesadaran. Dan dengan ini kita telah menyelesaikan makna dari dalil melalui fenomena mental dan fisik. 6 landasan kehidupan mental dikondisikan. Sekarang kita tiba pada dalil kelima. Salayatana pancaya paso. Melalui 6 landasan indera, impresi dikondisikan. Catatan nomor 15. Dengan kata lain, yang dikondisikan melalui mata fisik adalah impresi visual. Yang dikondisikan melalui telinga adalah impresi suara. Yang dikondisikan melalui hidung adalah impresi bau. Yang dikondisikan melalui lidah adalah impresi rasa. Yang dikondisikan melalui tubuh adalah impresi fisik. Yang dikondisikan melalui landasan pikiran atau kesadaran, manayatana, adalah impresi mental. 5 landasan fisik atau ayatana adalah sebuah kondisi untuk impresi indera, phasa mereka, masing-masing dengan cara fondasi, nisaya, dan dengan cara sebelum kelahiran, purejata, dan dengan cara-cara lainnya. 5 organ indera bukan hanya fondasi untuk kesadaran, seperti yang kita sudah lihat, tetapi juga untuk semua pendamping mentalnya. Karena itu, 5 organ indera tersebut juga merupakan fondasi untuk impresi indera. Dan karena 5 landasan atau organ indera ini telah muncul pada saat kelahiran, maka kelima landasan itu disebut sebuah kondisi sebelum kelahiran, purejata paccaya, untuk kemunculan 5 impresi indera selanjutnya. Landasan pikiran atau kesadaran setiap saat adalah sebuah kondisi untuk pendamping indriawi atau impresi mentalnya dengan cara kemunculan serentak atau kelahiran bersama dan lain-lain. Dengan kata lain, kesadaran mata muncul secara serentak dengan impresi visual, kesadaran telinga dengan impresi suara, dan lain-lain, dan kesadaran pikiran dengan impresi mental. Landasan fisik eksternal, 5 objek indera seperti objek visual, suara, bau, dan lain-lain, ini juga adalah sebuah kondisi yang harus ada untuk kemunculan impresi indera. Jadi, impresi visual tidak pernah dapat muncul tanpa kemunculan sebelumnya dari objek yang tampak. Impresi suara tidak pernah dapat muncul tanpa kemunculan sebelumnya dari objek suara, dan lain-lain. Maka, kemunculan dari 5 impresi indera atau phasa bergantung pada kemunculan sebelumnya dari objek visual, objek suara, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemunculan 5 impresi indera bergantung kepada kemunculan sebelumnya dan kehadiran 5 objek indera fisik. Sama besarnya seperti kebergantungannya kepada 5 organ indera, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi, impresi indera adalah juga dikondisikan melalui 5 landasan fisik eksternal, yaitu melalui 5 objek indera. Lebih lanjut, karena semua objek indera fisik dapat juga menjadi objek-objek dari kesadaran pikiran, maka objek-objek indera fisik tersebut juga merupakan sebuah kondisi untuk kesadaran pikiran dan juga untuk fenomena pendampingnya, seperti impresi mental, phasa,
dan lain-lain. Jadi, tanpa organ indera fisik dan objek indera fisik, impresi indera tidak ada. Dan tanpa pikiran dan objek pikiran, impresi mental tidak ada. Oleh karena itu dikatakan, melalui 6 landasan indera, impresi indera dikondisikan. Baiklah, sebelum saya akhiri part 3 ini, saya akan membacakan catatan-catatan yang menyangkut di part 3 ini, yaitu catatan nomor 9 sampai nomor 15. Catatan nomor 9, CF, convert atau bandingkan, diagram halaman 44 sampai 45. Catatan nomor 10 adalah benar-benar kualitas dari 5 objek indera yang dialokasikan kepada setiap makhluk yang terutama menentukan tingkat kebahagiaan atau ketidakbahagiaan duniawinya. Catatan nomor 11. Semua terjemahan dari nama rupa sebagai nama dan bentuk dan lain-lain adalah sepenuhnya salah tempat. Nama rupa sama dengan naman ca rupang ca. Dalam kurung Majjhima Nikaya nomor 9, yakni mental dan fisik. Terlepas dari penerapannya di dalam Paticca Samuppada, adalah sebuah nama untuk 5 kelompok eksistensi, yaitu 4 nama khandha atau kelompok-kelompok mental, perasaan, pencerapan, bentukan-bentukan mental, kesadaran, dan rupa khandha atau kelompok tubuh. Di sini, dalam Paticca Samuppada, nama hanya menunjuk kepada 3 grup mental, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk mental, sementara kesadaran dipisahkan untuk menunjukkan bahwa semua mental dan fisik kehidupan dari makhluk-makhluk adalah dependen terhadapnya. Catatan nomor 12, dalam teks-teks kitab suci, hanya 27 fenomena fisik yang disebutkan. Sementara dalam kitab komentar, jumlah ini ditambahkan dengan tempat duduk fisik dari pikiran. Secara harfiah, landasan hati. Lihat halaman 28-30. Catatan nomor 13. Manowinyana atau kesadaran pikiran tidak bergantung kepada fungsi serentak dari salah satu dari 5 organ indera fisik. Walaupun objek-objek yang tampak, suara-suara, dan lain-lain mungkin muncul kembali sebagai objek-objek mental pada saat itu. Dari fakta ini, kesadaran mimpi menghiasi sebuah ilustrasi yang jelas. Catatan nomor 14, Swe Zan Aung, Compendium of Philosophy, London 1910, halaman 277F. Catatan nomor 15, terjemahan harfiah dan umum dari phasa sebagai kontak adalah sangat ambigu dan menyesatkan. Phasa tidak menunjukkan fungsi fisiologis, melainkan murni sebuah fenomena mental. Phasa mengepalai daftar fenomena yang dalam klasifikasi Buddhis digabung dalam grup bentukan-bentukan mental atau Sankara Khandha. Lihat Ñāṇatiloka, Buddhist Dictionary, BPS 1988, tabel 2 Romawi, grup bentukan-bentukan. Demikianlah berakhir sudah video part 3 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, video part 4, saya akan melanjutkan dan mulai membacakan dari dalil nomor 6, yaitu Phasa Paccaya Vedana. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang